Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afia Tunisah dengan NIM 1908101101. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pesantren tradisional atau yang sering akrab dipanggil dengan pesantren salaf atau pesantren salafiyah. Pesantren sendiri berasal dari kalimat santri dengan awalan pe dan akhiran yang bermakna tempat tinggal santri. Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang mana santri tinggal di sebuah pondok pesantren yang dipimpin oleh kiai, di mana para santri tersebut mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan menekankan moral perilakunya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren salaf adalah pesantren yang memiliki unsur-unsur pendidikan pesantren seperti pondok atau asrama, santri, kemudian kiai, masjid, juga kitab-kitab Islam klasik. Nah, di sini pesantren salafiyah hanya berfokus atau mengatur kitab-kitab klasikal tanpa adanya pendidikan yang klasikal seperti madrasah dan tidak adanya perjenjangan dan juga tidak mengeluarkan ijazah. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Di sini saya akan memaparkan, menjelaskan apa yang sebenarnya telah tercantum dalam makalah. Baik, bahwa di sini saya akan memaparkan tentang materi unsur-unsur pesantren tradisional. Jadi apa sih itu unsur-unsurnya? Secara literal, secara konseptual, kita memahami unsur-unsur itu adalah sebagai hal-hal yang harus ada dalam pesantren. Ketika kita menilik kepada sebuah kegiatan pembelajaran, setidaknya ada 4 unsur yang perlu dipenuhi. Pertama, ada yang dinamakan dengan istilah guru, atau kalau dalam pesantren tradisional dikenal dengan istilah kiai. Kemudian ada yang kedua adalah seorang siswa yang sering dikenal dengan istilah santri. Lembaga pendidikan kala itu masih di masjid ya, sehingga masjid ini sangat diperlukan sebagai lembaga pendidikan selain sebagai sentral kegiatan dakwah gitu. Yang keempat, ada pondok. Pondok ini adalah sebagai tempat tinggal santri, di mana selain untuk belajar, di pondok juga sebagai upaya untuk tempat tinggal sebatas tempat tinggal. Walaupun dalam pondok itu kegiatan tidak hanya tinggal apa yang seperti kita bayangkan, tidur dan lain sebagainya, itu tidak, akan tetapi ada yang kegiatan seperti di rumah gitu. Ada yang mencuci dan lain sebagainya, itulah pondok. Intinya selain masjid, yaitu namanya pondok, tempat santri tinggal. Apa kemudian itu yang terdapat dalam makalah. Kalau boleh saya tambahkan, apabila pesantren itu memiliki sebuah lembaga pendidikan klasikal atau sudah tertata dengan rapi sistem pendidikannya, maka membutuhkan sebuah lembaga khusus, madrasah, itu yang perlu ditanamkan lagi. Karena masjid sekarang ya sebatas untuk sholat, kegiatan berdakwah. Untuk pembelajaran, apabila pesantren tersebut sudah menerapkan sistem klasikal, maka membutuhkan sebuah madrasah sebagai lembaga pendidikannya. Itu kira-kira teman-teman. Kemudian
Kalau kita menitik beratkan kepada sebuah unsur-unsur pesantren sebagai kelembagaan, maka minimal ada 4 juga. Apa itu? Pertama, fungsi dari sebuah lembaga pesantren itu apa? Tentu fungsinya adalah sebagai filterisasi dari kebudayaan lokal. Ada yang dinamakan dengan islamisasi dan lain sebagainya. Itu adalah peran dari pesantren. Tujuan pesantren didirikan itu apa ya? Untuk memberesi akhlak masyarakat tentunya. Pertama tujuan, kemudian fungsi pesantren tadi sudah sempat dibahas. Yang ketiga, itu ada yang dinamakan nilai. Ya memang kalau di pesantren-pesantren itu diajarkan tentang nilai-nilai moral, lebih dominan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Loh, selain di dalamnya itu ada pengajian kitab, langsung dididik oleh kiai yang laku lampahnya sudah merupakan amaliyah dari Al-Quran. Kemudian yang keempat itu ada yang dinamakan kurikulum. Tentu beda-beda lah kurikulumnya. Terkait kurikulum pendidikan dan lain sebagainya, itu ya perlu adanya sebagai lembaga pendidikan yang masih mempunyai kurikulum. Kemudian setelah kurikulum ada lagi yang dinamakan dengan prinsip-prinsip pesantren. Harus dong pesantren itu memiliki sebuah kriteria tertentu, mempunyai prinsip-prinsip yang kiranya masih tradisional. Tanda kurung di sini kita membahas tentang pesantren tradisional. Jadi prinsipnya ya tentang tradisional. Apa aja itu? Ya yang paling dominan salah satunya adalah konsep tabarruk. Apa ridho kiai, mencari ridho kiai, itu salah satu pesantren tradisional yang jarang ditemukan di pesantren modern. Itu yang salah satu yang membedakan antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Kira-kira itu untuk unsur-unsur pesantren. Secara umum pembahasan unsur ini adalah yang meliputi hal-hal yang mesti ada dalam pesantren. Kira-kira demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ada dengan nomor induk mahasiswa 19081011100 kelas PAIC semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai manajemen pesantren tradisional. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa dalam suatu organisasi, pada pilar utama dalam membangun organisasi yang berwawasan global adalah kemampuan setiap individu yang tergabung dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Menjadi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari manajemen organisasi yang difokuskan pada pengelolaan sumber daya manusia. Lalu, satu pertanyaan kritis muncul, karakteristik individu seperti apa yang dibutuhkan oleh suatu lembaga dan bagaimana manajemen pengelolaannya? Karakteristik sumber daya manusia atau pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan saat ini adalah mereka yang mempunyai integritas, inisiatif, kecerdasan, keterampilan sosial, penuh daya dalam bertindak dan penemuan baru, imajinasi dan kreatif, keluasan, antusiasme, dan mempunyai daya juang atau kecerdasan adversity, yakni kemampuan mengubah hambatan menjadi peluang, mempunyai pandangan ke depan dan mendunia. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kunci dari perubahan di organisasi pondok pesantren adalah orang yang memimpin, yaitu pengasuh atau kiai, tentang bagaimana ia menjalankan kepemimpinannya. Pendidikan pesantren tidak akan dapat berjalan tanpa adanya kepemimpinan. Untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki persyaratan-persyaratannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu naidhah, yakni cakap memiliki kemampuan dan wibawa, kifayah, yakni mampu menyelesaikan segala soal,
waro, yakni bersih dan jujur, sikap hidupnya, dan ilmu, mempunyai pengetahuan yang mendalam. Nah, berdasarkan syarat-syarat seorang pemimpin tersebut, maka dapat ditarik prinsip-prinsip manajemen. Menurut Ramayulis, prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam diuraikan menjadi 8, yaitu ikhlas, kejujuran, amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis, dan fleksibel. Melihat kondisi pesantren saat ini, kepemimpinan masih bercorak alami. Baik pengembangan pesantren maupun proses pembinaan calon pimpinan belum memiliki bentuk yang teratur dan menetap. Dalam beberapa hal, pola seperti ini memang menghasilkan kontinuitas kepemimpinan yang baik, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Demikian pula, kepemimpinan yang ada seringkali tidak mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan pesantren yang dikelolanya, baik karena tidak mampu memahami tuntutan yang timbul dari perkembangan keadaan yang baru maupun yang lainnya, seperti kesenjangan wibawa dan sebagainya. Penyandaran kepada watak karismatik kepemimpinanlah yang sebenarnya menjadi kunci utama ketidakstabilan restrukturisasi pimpinan. Langkah awal dalam menanggulangi problem tersebut adalah dengan pembenahan kurikulum. Pembenahan ini menjadi penting oleh karena memperhatikan bahwa tujuan pengembangan pesantren adalah integrasi antara pengetahuan agama dan non-agama, sehingga lulusan yang dihasilkan akan memiliki karakter kepribadian yang utuh yang menggabungkan antara unsur-unsur keimanan yang kuat dan penguasaan atas pengetahuan secara berimbang. Tujuan yang demikian ini semestinya dipahami dan dipegang kuat oleh pimpinan pesantren, sebab telah menjadi kebutuhan pesantren dalam menjawab tantangan zaman. Mengenai sarana dan prasarana, pada hakikatnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah atau madrasah merupakan proses pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh rangkaian proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa selalu dalam keadaan siap pakai untuk proses pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien bagi peningkatan mutu pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen ini terbagi dalam 3 aspek. Pertama, ditinjau dari fungsinya, ada barang berfungsi tidak langsung. Kedua, ditinjau dari jenisnya, ada fasilitas fisik dan fasilitas material. Ketiga, ditinjau dari sifat barangnya, ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Terdapat sarana pendidikan pesantren non-material, antara lain yang terpenting adalah kurikulum. Sebagai lembaga pendidikan yang memproses santri menjadi anak manusia yang bermanfaat dalam kehidupan duniawi dan ukhrawinya, maka pesantren dalam konteks pencapaian tujuan pendidikannya tidak bisa dipisahkan dengan kurikulum yang didesainnya. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang naif bila dipandang perlu adanya manajemen kurikulum pesantren yang handal dan mumpuni sekaligus dapat mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi pada saat ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.